Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Obrolan Bola setiap Jumat yang hari ini berubah jam tayang jadi jam 1. Waduh, baru berjumatan banget nih kita ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Parah banget orang pengen. Serang lagi dia. Kapan terakhir kali Jumatan? Ih, Tanya. kemarin Jumatan gue. Oh Jumatan. Kapan terakhir kali Jumatan? Selalu. Selalu enggak. Nah oke, Dosa jadi kita jadi seperti biasa Coach Rivan dan Mas Fahmi kita akan ngebahas soal ulasan dari Liga 1 pekan minggu lalu, pekan keempat, karena nanti sore sudah mulai pekan kelima. Tapi selain itu kita juga akan ngebahas tim-tim Eropa yang sekarang lagi tur. Tur di Amerika ya? Iya, ada 3 tempat. Ada yang di Amerika, Jepang. ada yang di Jepang, ada yang di Singapura, dan ada Thailand lagi. Cuma Thailand kemarin kan ada sedikit masalah kan itu. Singapura udah mulai belum sih? Udah. Udah. Ada Spurs pada kesana. Karena ada 5 tim tuh. Kurang tapi yang di situ ya. Spurs, Leicester, Roma, apalagi ya? Pokoknya ada 5 tim. Influencer udah pada ke Singapura soalnya. Kok lu gak diberangkatin? Nggak apa-apa. Kan nggak ada Liverpool. Nah, Ada iya. ya? Ada Liverpool. Ada 5 tim Aku kok lagi lagi. sibuk. Si Tik-Tik gak kesana. Tok. Kan lo biasanya di Padahal kita yang paling support loh. Paling bagus. Udah lanjut. Oke, jadi sebelum kita ngebahas tim-tim Eropa, kita ngebahas dulu hasil dari Liga 1 pekan keempat. Yang pertama ada PSS. Tapi ini ya, Apa kita apresiasi bahwa lagi-lagi udah 4 pekan nih bareng terus nih serempak. Iya, Kan semuanya satu kali main. Ya. Gak ada yang 3 nih, gak ada yang 2 nih. Semuanya udah 4 nih. Itu harus diapresiasi. Dan Urutan. yang paling ngena omongan lo yang ada pelatih yang terpecat dan Iya, udah itu mah udah standar. iya maksudnya 2 kan? Udah sekarang berarti berapa? 3. 3 1 siapa? Kan pelatihnya Luis Mia, LM, Arema. Oh iya. Satu lagi tuh sebentar. Iya coba cari dulu. Bentar. Persikabo. Ideal. Oh Sari. iya, Ideal juga harus Iya benar Persikabo benar. Iya kan ada Betul, 3. betul. Dan yang baru ada pengganti kan Galak banget. pas kita tag baru ini ya. 4 week nih. Iya, galak banget ya. Itu artinya tim-tim harus dari nol lagi kan. Bikin lagi. Gimana mau bagus ya? Ya itu Indonesia. Maksudnya yang harus menyesuaikan kan berarti pemainnya lagi. Ya pemain ya. Maksudnya- itulah Indonesia. Terus kayak kemarin gue udah tektokan enak sama si A. Misal gue Iya. susah lagi ya. Susah ya itu. Ntar di setengah musim ada lagi. Ada lagi korbannya biasanya, benar. Karena biasanya ntar pelatih berpikir bahwa ini bukan pemain skema gua. Iya akan Terus ganti. akan sulit bla 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 ya. Windows transfer kita terakhir kapan sih? Kemarin Ini udah ya? Udah lewat. Udah berarti Tanggal 20 beberapa tuh. tim yang udah pasti beberapa pemain yang nggak punya klub udah fix ya. Kemarin kan masih nunggu tuh Kemungkinan ini beberapa. bisa ke Liga 2. Liga 2 kan Oh masih bisa. iya, masih September Sama. ya. Ya, Aman. masih aman. Oke. Ini kita di match pertama itu di hari Jumat pekan lalu itu ada PSS Sleman yang bermain imbang melawan PSIS Semarang 2-2. Di sini ada drama kartu merah juga Fortes. Sebagai ujung tombak di kartu merah, dan dari PSS Sleman ada juga satu pemain yang di kartu merah. Nah, Tole. cheat Temen temen lo. Tole. Wahyudi Hamisi. Iya, misi. My friend. Gelandang pengangkut rumput. Wahyudi Dia kartu Hamisi. kuning 2 kali dia. Iya. Ya, tapi Kartu secara kuning. maksud gue secara sistem permainan dan cara bermain emang wajar sih kalau Tole ada Kena. dapat kartu merah. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja sebetulnya. Tole tuh sebenarnya nggak bisa nggak kena kartu merah dengan bermain bagus kalau nggak nyebokin Kim. Kenapa Kim masih dipakai? Di pertandingan ini Kim juga gagal cetak Penalti. penalti ya di akhir ya. Itu Pak, menit 96. Kenapa yang ngambil harus dia? Nggak tuh kayaknya kalau gitu biasanya tuh nggak ada yang mau ambil lagi. Ya kalau prediksi gue kayaknya nggak ada yang berani ngambil karena itu kan ya lu main di kandang, Deg-degan. tekanannya tinggi, mau nggak mau kapten yang ngambil. Itu biasanya kapten yang ambil tanggung jawab gitu. Sah. Ya, Sebetulnya kipernya udah ketipu, Tapi tendangannya tinggian. Iya. kagak ngaruh. Kemudian ada apa lagi Jik? Ada Borneo. Nah ini coach nonton langsung di sana. Ada Borneo melawan Barito Putra. Sebelum kita tanya kenapa lo bisa sampai Borneo kan harus ada pertanyaannya dong. Ya, Tiba-tiba Segiri. Ripan tiba-tiba di Segiri gitu kan ada apa dan mendapat treatment khusus dari teman. Terima kasih dulu loh. Oh iya terima kasih. Respect buat Sebutin satu-satu. teman-teman Borneo FC, ada Brilian Sanjaya, Abe Hadley, terus semua tim di sana yang Reza Katamsi. Reza Katamsi yang menjamu dengan sangat baik. Wah, Kata Bos Nabil, terima kasih Bos Nabil juga. Ada semua di sana, ada semua di Borneo. Ada Respect ya. Bima Sakti ada lagi ke sana. Firman. Monaria Saman memang ada di sana. Bang Firman ada ke sana. Eka Ramdhani ada ke sana. Sekjen. Pak Sekjen Yunus Nusi ada ke sana. Wah, pada kumpul di sana. Seleksi U17. Seleksi U17. Mantap. Rifan bisa ada di sana. Ya, Jadi kemarin kita lagi pecah tim tuh di minggu kemarin. Coach Ripan kebetulan lagi di Seru, Samarinda. Nah match ini gimana coach?
Match ini ya jadi kan seleksinya besokannya tuh. Nah hari ininya ketika gue pertama pas mendarat landing itu ada pertandingan Borneo lawan Barito. Nyari-nyari tiket lah dan kita dapat dari Bos Hasim Kipu. Terima kasih Abangku. Hasim Kipu tuh nyetak gol gara-gara kasih tiket ke kita coy. Kenakalnya dia berhasil ngejebol Nadeo itu. Mantap. Jadi sering-sering lah kasih tiket. Kemarin tuh gue giniin kan gue ngecaci AB. Iya Abe Herli. Lo ikhlas ngerjain U17. Biasanya yang tempat-tempat yang ngerjain U17 biasanya habis itu menang sorenya. Kayak Bali. Bali itu begitu. Doain yang menang ya. Menang Pak, menang. Terus amin katanya semoga menang beneran di chat. Tapi menang. Sebentar sebelum lebih jauh Abe Hadli ini siapa? Dia MO atau apa tuh? Abe Hadli tuh di Borneo FC-nya apa ya? Iya kayak marketing ya? Kayak ngurusin semuanya deh. Kayak maksudnya dari awal di Borneo tuh dia ada gitu maksudnya. Ini buat yang roaming, AB itu orangnya Borneo lah ya. Ya. Kita ke sana terus langsung udah pertandingan kan. Main Borneo rapi, ada back yang kayak rambutnya kayak kayak belerin. Duet sama pelelis kan. Terus itu tuh match tanpa Pato karena Pato di match itu perpisahan untuk pergi ke Liga Cina. Ya benar. Jadi hari itu tanpa Pato main bagi gue sih Borneo main rapi, main bagus, cuman agak kesulitan di striker nomor 9 karena maksudnya nomor 9 tuh striker penyerang utama ya. Di penyerang utama karena kemarin pakai nomor 10. Mungkin dia agak grogi masih grogi nggak ada Pato. Jadi yang cetak gol Vano Lillipali. Cuman secara permainan bagus sampai itu saking bagusnya tuh sampai bingung tuh mau ganti. Peter Huistra tuh kayak bingung mau ganti siapa. Sampai penonton tuh, ayo dong ganti ini. Maksudnya di cadangan lu masih punya Sihran, masih punya pemain Myanmar. Masih punya banyak di cadangan lah. Itu kayaknya Huistra gue ganti siapa bagus-bagus semua gitu. Tengah Adam Alis. Iya. Hendro Siswanto itu main rapi banget, kanan Terence gitu. Sampai akhirnya Barito Putra mencetak gol kenakel lewat Hasim Kipu. Barito Putra sebenarnya sederhana sih. Dia masukin Hasim Kipu buat jadi gelandang bertahan, buat menstabilkan lini tengah dan masukin Bagus Kahvi. Bagus Kahvi ini yang efektif bisa ngacak sampai Diego tuh sampai diganti gara-gara itu. Bagus Kahvi di sebelah kanan meliuk-liuk. Diego tuh cara menghentikannya akhirnya dengan melakukan pelanggaran kan. Lama-lama akhirnya Diego diganti. Takut kartu merah. Iya takut makin makin keserang terus ya. Tapi turbulensinya si Borneo ini sepertinya akan berakhir kan karena dia udah mendatangkan. Sudah mendatangkan striker per hari tadi. Oh tadi udah ada update-nya dari mereka. Udah ada striker baru. Dari Argentina ya? Dari Argentina. Terus kita tunggu apakah dia bisa menjawab Pato, bisa menggantikan Pato atau enggak. Gitu. Tapi rame gak kemarin? Rame. Nontonnya full ya? Enggak terlalu full sih, tapi rame lah. Oke, terus hujan kan, tapi drainase bagus Segiri. Nah itu pertama kali aku nonton di Segiri. Mantap Borneo FC, top. Terima kasih teman-teman Samarinda. Thank you. Memang mantap. Nah selanjutnya kita juga ada match Arema FC yang menjamu Bali United dan di kandangnya Bali United. Ya dan di kandangnya Bali. Padahal mainnya di Bali ya, di kandangnya ini makanya menang Wayan Dipta ya. Iya benar. Menang 3-1. Terus ada juga nih tim lo gimana nih? Dewa United yang menang 3-0 dari Persik Kediri. Ya memang jago Dewanya gimana? Kalau itu gimana? Kelihatan beda ini ada beda gap ya. Ada beda kelas kayak nggak tahu Persik telat panas lah apa segala macam. Padahal Persik yang sebelumnya mainnya bagus kan, yang dia menang lawan Arema itu kan mainnya bagus tuh. Main bagus terus di sini gue lihat lah kok begini sih? Ini Dewa tuh pelan-pelan tuh bisa menjadi kekuatan yang lumayan. Udah hitam nih. Nah ini kita menganalisa ya. Apa yang terjadi dengan Dewa di musim ini? Dia kan sekarang masih di puncak klasemen kan? Iya. Iya Dewa. Pelatih bagus, materi pemain bagus. Gue setuju. Udah itu. Kali ini. Udah terus pemainnya bisa sesuai dengan strateginya si pelatih. Dan tanpa tekanan supporter kan kalau nggak ada Jik. Gitu. Jadi main emang supporter suka nekan. Nah kan dia iya enggak main lepas aja enggak terbebani oleh gimana. Kayak Rans. Materi pemain kiper canggih. Ya, canggih. Lu sebagai penjaga gawang gimana lihat kiper Dewa? Canggih, gue maksudnya jarang gue melihat kan sekarang lagi tren nih kiper-kiper dari luar kan. Maksudnya tahun ini baru tren lagi kan. Sleman pakai kiper asing, Bali pakai, terus si Dewa ini pakai, terus gue lihat, wah yang ini paling bagus nih kayaknya nih daripada yang lain-lain. Iya, kayak daripada yang lain-lain ini paling bagus nih, paling mendingan gitu berarti. Terus dia punya satu gelandang yang main di Liga Champions tuh. Oh iya man? Iya, UCL coy dia main.
Emang pelatihnya ini siapa maksudnya cukup terkenal kan, dia ngerekrut pelatih ini agak lumayan mahal nih harganya. Iya dan setahu gua. Dewa United ini diprediksi akan ada di papan atas setidaknya sampai setengah musim pertama. Dan dia bisa memanfaatkan Egy dengan baik. Nah ini nih benar. Egy juga maksud gue. Kan Egy sama Witan 2 catatan untuk timnas Indonesia ya. Tapi Egy bermain dengan sangat baik lah bersama Dewa United. Jangan lupakan Kambuaya. Nah ini juga Ricky Kambuaya. Asis deh. Ricky Kambuaya. Iya Ricky Kambuaya kan nih coach, ketika dia di Persib kan dia seperti mengalami apa ya, gue juga nggak tahu ya. Nggak keluar lah potensinya. Nggak keluar potensi. Nggak kayak Ricky Kambuaya di Persebaya. Di timnas. Dari timnas. Nah ketika di Dewa, Ricky Kambuaya seperti kembali lagi. Iya. Itu gimana menurut lo? Apakah karena faktor pelatihnya? Mungkin ya, dan kayaknya secara kebebasan mungkin. Kambuaya di Persib itu kan Kambuaya yang harus bermain dengan sistemnya Luis Milla waktu itu. Artinya Kambuaya nggak bebas bergerak. Harus sistemik lah geraknya gitu. Di Dewa gue ngelihatnya dia mulai bebas like free roll. Dia boleh bisa ada di depan, bisa ada di belakang, dia ngatur-ngatur dulu bola di bola pertama. Kayaknya itu kebebasan itu yang dibutuhkan Kambuaya selama ini. Yang dia boleh lebih roaming ya dibanding dia kalau misalnya ini kan dia emang harus stay di posisinya dia kan. Yang cover siapa berarti Kambuaya? Yang cover ya kadang ada Numberi, kadang ada Osman. Kalau Egy Maulana kan fokusnya memang udah di depan terus kan. Iya. Si Alex ini juga bagus nih. Jadi Kambuaya justru covernya lebih ke wilayah pertahanan sendiri sih kalau sekarang. Bagi-bagi di situ. Itu mungkin kalau di Persib kan ada Mark Locke gitu. Ada susah dia jadinya. Agak bingung posisi lah kayaknya. Numpang tindih dia. Dan sekarang dia reborn lagi di Dewa United. Karena menurut gua kalau pas di Persib dia skupnya sebenarnya lebih kecil. Tapi menurut dia jadi lebih susah untuk berkembangnya karena tabrak kanan tabrak kiri. Mau ke kanan ada Klok, belakang lagi ada Rianto, jadi lebih susah dia. Kalau di sini kayaknya dia lebih mudah, apalagi formasinya 4-4-2. Depan dikit tabrakan David da Silva kan gitu. Jadi emang di Dewa lebih punya ruang lah, lebih punya ruang untuk eksplor bola dengan kakinya gitu. Betul. Nah, oke, kita lanjut ke match selanjutnya. Di sini ada Persita yang menang tipis. 1-0 dari Persija Jakarta. Terus juga selanjutnya ada Bayangkara FC yang kalah 1-3 dari Persikabo. Ini Yandi Sofyan ya. Dia cetak 1 gol melengkung dari Brest ya? Iya Brest, yang 1 golnya melengkung dari ujung banget. Iya tahu gua. Sarap banget Yandi Sofyan. Cetak 2 gol padahal di musim ini Yandi itu sudah dilepas oleh Persikabo. Udah hatur nuhun Yandi Sofyan gitu. Gue tuh kalau yang gol yang melengkung itu gue kira corner pan. Bukan ya, gue cek dulu ya. Kok gol sih terus gue bener jago. Jago. Yang keduanya gol Yandi itu umpan ini Alvin Tua Salamoni. Alvin kembali udah mulai mencatatkan asis nih. Selamat datang kembali di sepak bola Indonesia, Bung Alvin Bibir Tua Salamoni. Tanpa beban juga ya kayaknya. Tanpa beban. Kayaknya ini tim-tim sporternya yang tidak terlalu ini jadi bagus nih. Tapi kan ada anomali, Persikabo itu menang tapi idolnya keluar. Iya benar. Iya sih. Lu menang tapi head coach harus out. Atau head coachnya sebenarnya jadi bermasalah. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Di Pare-Pare. Di Pare-Pare. Setelah ditinggal oleh Luis Mia dan jajaran pelatih yang lain, Persib Bandung harus menelan kekalahan dari tuan rumah PSM Makassar dengan skor 4-2. Ya, Makassar menang 4-2. Tertinggal 4-0 dulu. Terlebih dahulu. Iya, itu lagi-lagi ya Makassar kalau menghadapi Persib superior sekali. Musim lalu kan itu awal kita mengenal Sananta coy. Iya benar. Di match ketika PSM melawan Persib Bandung itu. Iya. Itu tuh waktu itu kalau nggak salah Everton nggak bisa main, terus Sananta yang main inti. Terus Sananta cetak gol, dari situ kita tahu ada pemain bernama Sananta sampai dia dapat medali emas. Nah, ini tuh triggernya lawan Persib Bandung tuh. Betul. Nah di match ini juga tuh kan kalau Tavares kan selalu identik dengan bahwa dia mengorbitkan banyak pemain muda ya. Ya kan di sini kan juga Victor dimainkan di sini dan Detan dan mencuri perhatian banget gitu kan. Dan ini menurut gue jadi jadi kayak senjata yang bagus lah untuk sepak bola Indonesia dengan banyaknya pemain muda yang dikasih sempat karena kan Epa juga belum mulai nih. Iya kan? Walaupun nanti akan mulai ya, tapi ini kan adalah kesempatan untuk pemain muda gitu untuk unjuk gigi. Menarik ya melihat Detan main terus Kenzo Nambu cetak gol gak masuk akal. Tapi jago deh. Jago banget ya. Kenzo Nambu. Terus seperti biasa Apang di lini tengah bersama Akbar Tanjung. Di Persib Bandung sendiri David da Silva dan Ciro Alves. Mark Locke mencetak gol.
melengkung dan bagus lagi. Mark Klok lumayan sering kalau lawan PSM cetak gol, cuman golnya jadi gol. Emosional kan soalnya. Oh iya pernah. Laga emosional nih. Menurut gue daripada Mark Klok lebih emosional pertandingannya melawan PSM daripada ketika lawan Persija. Menurut gue karena Mark Klok bersinar di Makassar. Iya. Sampai dulu tuh ada kafe dia udah bikin emang bisnis emang nih orang. Oklok ya? Iya kan? Ya namanya Oklok ya. Oklok. Dia punya kafe vegetarian gitu. Tapi enggak lama dia cabut. Iya cabut. Habis itu ya udah kafenya enggak lanjut. Menariknya Persib Bandung juga mengambil pelatih mantan PSM Makassar ini. PSM Bojan Honda. Nah, itu dia. Itu tuh dulunya pelatihnya PSM Makassar kan? PSM cuman berhenti waktu itu gara-gara Liga 1 waktu itu kan Covid. Oh iya betul. Iya kan Liga berhenti akhirnya Bojan cabut. Nah, sekarang pelatih itu ke Persib Bandung. Mukanya kayak yang di Game of Thrones anjir. Iya, jadi kebayang kalau dilatih sama Boyan sama kipernya Pasos. Kroasia kan? Kayak di double team gitu. Iya, serem banget. Kayak main WWF ya. Ya tapi Bojan sendiri kan bukan sosok yang asing ya untuk di sepak bola ASEAN kan. Iya. Ya kan dia pernah di PSM terus juga pernah di Malaysia kan. Iya dia di Malaysia Melanglang Buana dia. Melanglang Buana. Megang apa di Malaysia dia? KL. Oh. KL. Kuala Lumpur KL City. Dan gue sukanya ini sih coach. Ini kan tipikal pelatih bukan yang cuma duduk ya. Dia pelatih yang cukup atraktif di pinggir lapangan. Dengan adanya dia ke Persib menurut gue itu jadi nambah bumbu baru lah. Ya. Terlebih kalau misalkan kan masih ada match bukan pekan selanjutnya ya. Match selanjutnya antara PSM dan Persib kan. Di kandang Persib. Ya, itu menarik duel pelatih botak nih. Bernardo melawan Boyan. Semoga Bernardo atau si Boyan masih di sini. Ntar dipecat lagi kan gak ada yang tahu. Iya kita gak pernah tahu. Itu. Liga Indonesia. Liga Indonesia. Dinamis. Kita harapkan pertemuan itu terjadi di laga kedua. Tapi yang ada yang tahu nasibnya. Kemudian ada apa lagi match setelah Persib Bandung? Ada Persebaya yang bermain imbang melawan Rans Nusantara. Oh iya. 2-2. Sempat mimpin 1-0 terus Tavinho cetak. Iya. Terus jadi 2-1 di akhir untung bisa menyelamatkan muka di depan pendukungnya menyamakan menjadi 2 sama. Menurut gue ya kalau Dewa kan tim yang naik ke atas kan. Maksudnya ya emang tim-tim atas lah di musim ini ya. Menurut gue yang bisa jadi giant killer di musim ini tuh Rans. Iya. Karena Rans tuh entah gimana racikannya, dia tuh toto bisa kayak bermain imbang dengan siapa, toto ngalahin siapa kayak gitu. Ya walaupun ini baru pekan keempat ya. Ya kalau misalnya ini terus berlangsung ya giant killernya di musim ini menurut gue ya Rans. Menurut kita bisa membuktikan Rans itu bisa jadi giant killer sampai pekan ke-12 kalau nggak pekan 10 kita coba lihat. Iya. Dia bertahan 10 pekan awal ya. 10 pekan awal. Kita 10 pekan awal dia ada di mana? Kalau dia konsisten gini atau belum ada kan ini masih aman nih nggak ada yang cedera, nggak ada yang apa. Dia belum ganti-ganti nih. Nanti kalau udah 12 ada yang cedera coba gantinya coba. Betul. Tambah lagi nggak ada tekanan penonton itu, dia nggak punya. Gue juga aneh dia revenue-nya dari mana. Iya tapi kan kalau misalnya nggak ada, tapi kalau misalnya sponsor juga masih polos lagi. Sponsornya kan nggak ada Jik. Iya tapi kalau misalnya berbanding lurus dengan itu ya, kalau misalnya lu ngomongin soal bensin dan nggak ada sponsor, revenue segala macam ya bensinnya berarti dari situ. Apakah di tengah musim dengan keadaan yang tidak ada supporter, apakah mereka masih bisa bertahan atau enggak? Oh iya, kalau kita tahu backgroundnya Rans punya siapa sih, bukan punya Raffi Ahmad doang kan prosesnya soalnya. Karena kan dia udah dibeli konsorsium MTEK. Oh iya benar. Oke, nah di match terakhir itu ada Madura United yang bermain di kandang dan menang 4-3 dari Persis Solo. Rivera benar. Nomor 7. Lagi-lagi Madura United pemain asingnya menunjukkan bahwa mereka oke. Yang seperti gue bilang nomor 5 yang Singapura. Ya, nomor golin Jakob golin. Jakob belakang depannya Rivera. Oh itu perpaduan yang well. Dan umpannya dari Koko Ari. Wih. Iya. Koko Ari sangat menarik perhatian kalau nggak masuk timnas. Kebangetan. Bagus banget. Setidaknya harus seleksi. Tapi sayangnya kiri dia. Maksudnya saingannya banyak gitu maksudnya. Kiri kita tuh kayak udah tutup mata gitu loh maksudnya. Arahan udah satu posisi nih. Udah satu posisi dipanggil. Maksudnya terus yang naturalisasi siapa sih? Bukan Sandi Patinama udah pasti dipanggil lagi ya kan? Iya benar. Maksudnya tapi Sintayong tolonglah coba Koko Ari sekali aja. Koko Ari tuh udah pernah dicoba waktu itu. Zaman dia masih di Persebaya. Oh, tapi ini dia bagus banget sih. Iya. Maksudnya kalau nggak kasih kesempatan Koko Ari sekali lagi untuk masuk timnas, kalau nggak dipanggil ke timnas. Coba lihat strikernya Madura. Itu Brandao cetak. Sama Lulinnya ini bagus banget mainnya. Kalau itu ya. Ini nggak ada Beto Goncalves karena Beto Dutra, Yu Jae-hoon itu lagi lisensian.
Oh. Di Cisauk sama Coach Marwali sekarang dia. Oh alah. Lisensi pelatih. Jadi dia. Jadi Beto juga udah ngambil lisensi nih, udah mulai. Jadi strikernya berandal untuk nyetak 2 gol. Tapi pembedanya adalah di Rivera sih. Rivera ya, itu posisinya bagus. Motornya di dia. Ternyata motornya di dia. Yang nomor 7 kan? Nomor 7. Iya, betul. Yang Rivera. putih itu. Putih, iya, Putih iya, gitu, kecil, iya. badannya kurus gitu. Tekniknya oke. Tekniknya oke. Enak lah lihatnya. Enak. Madura tuh enak. Enak. Nonton Madura ternyata enak. PR Madura kan tinggal di putaran 2 biasanya kalau Madura. Iya. Prestasinya suka tiba-tiba kayak turun. Tapi kalau di putaran-putaran awal Madura pasti bagus. ya. Dan dia selalu punya striker yang bagus. Iya, selalu dapat Brasil yang bagus, Betul. Betul sekali. Rodriguez juga nyetak gol cuman udah di menit-menit akhir tuh 90 Menit plus. akhir, iya. Rodriguez ini dulu striker Mitra Kukar juga bagus banget. Dan di Solo juga dia udah lumayan ya, udah produktif juga ya. Dia kemarin aja cetak 2 gol. Fernando Rodriguez ditunggu oleh publik Solo. Nah, coach, kalau lu tadi ngomongin kayak ada Beto yang terpaksa ninggalin Madura United karena ngambil lisensi kepelatihan. Nah, ini juga ada beberapa klub yang ditinggal pemainnya. Untuk ikuti Kepolisian. oh iya, oke. tapi ya gue tuh tidak ada yang salah dengan keputusan ini menurut gue. Tidak ada yang salah dari keputusan ini. Oke. Ini pasti arahan dari orang tuanya. Bisa jadi. Menurut gue ya, ini menurut gue karena orang tuanya mau yang terbaik untuk anaknya. Betul. Karena umur 20 segini dia panik atau takut melihat atlet-atlet yang mungkin di Indonesia tidak belum panjang yang usianya. tidak panjang secara karir atau tidak panjang secara penghasilan. Iya, mungkin kalau cedera atau Jadi gimana. tolong, ini masih muda, karir masih bagus. Ferrari juga aset negara, aset kita semua. Menurut gue nggak bela siapa-siapa, tapi maksud gue jangan dihujat lah. Biarkanlah. Ada Kakang juga kan? Ya, Ada siapa jadi aja, Cik? ada 9 pemain muda yang daftar kepolisian. Ada Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Ginanjar Wahyu, Frankie Misa, Ananda Raihan, Dimas Juliono, Rabani Taslim, Dava Fasya dan Muhammad Faiz Maulana. Ini rata-rata yang dari timnya Bima Sakti kemarin ya? Ya. Ya kan? Betul sekali. Dan berarti mereka harus absen sekitar 5 bulanan. bulan. 5 Ya, bulan. 5 bulan. Latihan 5 bulan kan? Iya. Layaknya dulu Zola. Bila Kiraf. Iya, Billy Zola. Kiraf, iya ya benar. benar. Dan setelah itu biasanya jadi jelek. Ya tapi maksudnya Iya, tapi kita jangan ngehujat kalau permainan kan Iya, dibiarin iya, aja. enggak maksud gue patut dicatat bahwa ini bukan kali pertama kok. Tuh, iya. Udah ada senior-seniornya yang duluan nih. Iya kan? Ya, Karena Sania emang Rizky. Satu sisi mengamankan masa depan itu kan tidak ada yang tahu. Sekarang netizen hujat emang lo bakal ngempanin dia di masa tua kan enggak? Iya, Enggak ada yang karena tahu. ini kalau dari melihat dari usia biasanya sepak bola tuh di 35 tahun. Iya, betul. Lu bisa sampai 40 juga udah jago banget Itu gitu. juga kalau finansialnya bagus dan rebranding badannya bagus, Pan. Yang hidup semuanya seperti itu. Enggak semuanya mantan atlet misal jadi pelatih gitu kan. Iya. Enggak semuanya juga kepake juga. Betul. Maksudnya kalau lu dari sekarang udah bisa brand image-nya bagus, branding bagus, ke depannya enak, brand melihat, bisa iklan, bisa sekarang maintain sosial media ya. Sosial medianya harus bagus, kan gak semuanya. Ya, tapi patut dicatat juga sih, gue cukup mengerti lah permasalahan kenapa orang-orang banyak mempermasalahkan ini. Karena kan ibarat kata skema tim udah jadi nih. Ya kan, tim lagi running jalan kayak let's say kayak Ferrari kan salah satu pemain inti lah. Ya kan di timnya, terus tahu-tahu ini cabut gitu loh dengan waktu yang cukup lama pula. 5 ya bulan. kan. Ini kan berarti kan Setengah kompetisi. iya ada keadaan tim di mana harus hilang satu nih. Timpang lah, Ada, timpang. iya jadi timpang kayak gitu. Terus penggantinya gimana sementara ibarat kata bursa transfer juga udah nggak bisa. Iya kan? Aturan kalau mau kayak gitu dari kemarin. Dari sebelum kemarin bisa transfer. atau seenggaknya ngomong dari awal. Gua mau ini gimana? Pro kontra sih ini. Iya. Mesti jadi pro kontra lah. Iya, walaupun mungkin dari alasannya para pemain juga ya ini untuk masa depan yang kayak lo bilang tadi ya. Dan pasti itu, maksudnya ini arahan bukan ya mungkin ada yang dari pribadi, tapi ini pasti keluarga juga sudah membicarakan dengan panjang lebar, ya. Pak. Ada pertimbangan. Tapi gue setuju kalau dari sisi klub dirugikannya masalah itu. Iya, nah ini juga menurut Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia, 9 pemain tersebut masuk lewat jalur prestasi dan menjadi polisi karena kemauan sendiri. Nah, mungkin ini keluar gara-gara banyak statement yang lu tau gak sih? Gua nggak tahu ya ini berita atau di mana, gue baca di media sosial yang Pak Sumarji bilang di musim setelah Timnas apa ya? Ada beberapa pemain Timnas yang akan masuk ke Bayangkara. Oh. Oke. U20 ya? Berarti dianggap yang kayak gini-gini yang masuk ini bisa masuk Iya, ke Bayangkara. iya, jadi salah satu rekrutmen halusnya. Halus dari ini. Gue mungkin
Pak Sumarji ngeluarin ini ya karena itu. Menjawab statement ya. Menjawab statement lah. Biar tidak ada nepotisme gitu kan. Terlihat Betul ada nepotisme. sekali. Kemudian ini ya, Manahan Solo jadi venue final. Betul. Semifinal dan final. Betul. Semifinal dan final ya. Berarti Ya. penutupannya akan di sana. Di Solo ya. Di Betul Solo. sekali. Tapi headquarternya kayaknya masih di Jakarta deh. Oh masih ini, cuman Ya, Karena setelah masalah, quarter karena, mah karena tetap- masalah penerbangan sih Iya, menurut benar. gue. Jadi Oke. maksudnya ketersediaan infrastruktur secara flight apa segala macam akan lebih mudah gitu. Dan maksudnya mobilitasnya di Jakarta. jauh lebih oke kalau Mobilitas misalnya di Jakarta. Dan kalau ada apa-apa, kurang apa masih gampang. tapi final sudah fix. Ya kayaknya. Sudah di Solo ya. Ya berarti Solo udah pasti venue yang sudah pasti ditetapkan. Venue pertama yang sudah pasti ditetapkan. Kan sisanya belum. Oh iya betul. Dan akan menjadi sejarah karena menggelar final Piala Dunia U17. Karena emang FIFA setahu gue tuh gak terlalu suka kalau untuk U17 gini yang gede-gede gitu kan. Oke. Stadion kayak main stadion. Kan kalau GBK kan Ya main stadion lah main itu kan. national stadium lah. National stadium gitu-gitu. Enggak sih maksud kayaknya sesuai porsinya aja. U17. gitu ya. U17 gitu. Sip. Oke, nah itu dari tadi kabar nasional. Selanjutnya kita ke kancah internasional di mana Wih. klub-klub Eropa sekarang lagi pramusim, ya Gua mau lagi uji coba squad lah ya. Gue mau teriak udah Angkara Messi anjing gokil ya jago Debut, banget. debut. Jago, gak masuk akal aja. Debut. Debut nyetak gol di menit akhir. Menit akhir terus golin Tendangan lagi. bebas terus nyetak Tadi gol lagi pagi di golin match lagi, berikutnya. Bres. Iya betul. Iya, tapi ya menurut gua di laganya Inter Miami terlepas dari Messi yang jago, gua baru sadar gua fans Madrid ya. Ya gua Apa? Tapi bukan maksud gua kehadiran yang kayak tadi gue cerita. Busquets ya. Busquets itu Lo nonton tapi akhirnya. nonton ya karena bagus banget mas. Dia bisa-bisanya ngomong. Busquets jago juga ya. Banget. Dia Buset. kayak siapa? Enggak, kan kalau misalkan di Barca dia ketutup sama Xavi dan Ines takut. Secara dia, nama, iya, secara nama. Iya, dia jadi perannya jadi yang kayak antara ada dan tiada padahal jadi Secara peran yang nama. sangat penting Tapi kan. ketika dia nggak ada role-nya Ketika itu dia nggak ada, Padahal dia tahu Messi di mana. Padahal- Dapat di Messi. Dia tidak tergantikan Cik di Barcelona Nggak, Cik. nggak tergantikan. Iya, nggak tergantikan. Kalau enggak tuh kalau Xavi Iniesta masih tergantikan. Ini dia enggak tergantikan anjir. Busquets, iya. Buset gak pernah ganti anjir. Di Spanyol itu, Frances Fabregas yang menjadi striker. Gara-gara manusia itu. Gila lu, Fabregas. Dia tuh La Masia. pemain yang sangat bisa menahan egonya. Iya, itu. Iya kalau sama pertandingan kalau kita nonton El Clasico ya berantem itu Iya. wajar ya. Bukan ego itu maksud gue kayak dia menahan ego dia untuk tidak ke depan, untuk hanya support passing ke Main kanan dan ke rapi. Itu kiri. dia mainnya simple banget Iya, mas. jaga momen, iya anjir. Susah itu. Susah banget itu. Gue tuh selalu inget di timnas Spanyol waktu itu. Busquets satu tempat kan nggak bisa digeser. Iya. Spanyol punya Xabi Alonso akhirnya diduetkan dengan Busquets. Iniesta ke kiri, Xavi di depannya. Ada satu lagi kan, Fabregas gue taruh di mana nih? False 9 demi itu akomodir Busquets. Itu False emang, nine. ya gue sebagai fans Madrid gue mengakui Busquets tuh. Dan pindah ke bagus. Amerika dia jadi kelihatan banget levelnya ya. Kelihatan Iyalah. banget. Buset. Buset passing-passing Dia, coy. maksud gue, ya yang kayak gue bilang kayak pemain bola kan kayak Messi kan, capping segala Iya. macam. Dia cuma modal body feint. Iya, itu. Modal set, teng bola. Dapat Kayak- bola, teng Kayak Messi Pirlo gimana? dia, mirip Pirlo cuman dia Mirip Pirlo lebih ya, lebih datar apa, tendangannya lah. Iya dan kalau Pirlo kan kayak ada stylenya sendiri. Kalau Iya. dia tuh datar aja, flat aja gitu maksudnya. Iya, menjaga. Tapi sampai itu maksudnya. Sesuai dengan Ya karena tujuan. kan di Barcelona kan ada Xavi dan Iniesta juga yang ngaturin alur serangan. Iya. Dia sebenarnya lebih simpel. Tapi ketika dia pindah ke Amerika, dia lebih agak harus mengalirkan bola lebih sering lah. Tapi kelihatan masih jago banget ya. Poin si apa sentralnya jadi ke dia Jadi gitu. kelihatan jadi Busquets Messi gitu. Iya jadi gue mungkin kayak Sergio. ini mungkin ada pertimbangan dari Messi juga ya untuk membawa dia ke Inter Miami kan. Nelfon Beckham kali. Beckham, kayaknya kalau lo mau main gue bagus, bawa dia satu orang nih. Harganya udah murah juga. Gua masih mikirin Busquets sebenarnya kalau misalnya ke City juga kayaknya masih bagus deh. Enggak lah Balik sama ke Itali itu masih, masih mending. bagus Ke juga ya, Itali masih lah, bagus. Itali gitu kayak ke AS Roma. Tapi ya udah akhirnya dia kan dia Duit udah punya ya. semua Semua gelar gelar, sih iya. maksudnya. Udah tamat dia. Secara ini juga pencapaian Apalagi? dia pasti males-malesan sih. Karena udah dapat semua Piala Dunia udah, Piala Eropa udah. Jangan ke klub-klub yang ambisius lah ya. Akhirnya dia ya udah ke Amerika Reuni lah, sama liburan temennya lah. aja, liburan. Menikmati sisa Iya enak karir kan lah. di sana nggak ada Ketawa-ketawa. di sana nggak ada degradasi ya Enak, kan iya betul. semuanya happy fan. Ini udah ke pertandingan full terus pasti ini Mia. Iyalah. Dan Messi juga kelihatan dari ini ya raut muka tuh kembali Happy. senang lagi ya Iya. dibanding dia di PSG ya. Iyalah ada si Mbappe. Di PSG tuh dia Ribet. tetap jadi bintang cuman secara ini kayak bukan bintang utama gitu. Terlalu banyak soalnya. Bintang di sana ada Iya. Mbappe, ada Neymar. Berarti Messi tidak cocok untuk hadir di zamannya Los Galacticos ya.
Nggak bisa. Iya maksudnya tidak bisa, misalnya ada Messi di antara Los Galacticos itu. Dia tetap harus ada pembantu kayak Biscuit ini yang mampu mengorbankan dirinya untuk orang lain gitu loh. Kalau menurut gua. Kayaknya masalah pergaulan aja. Kayaknya dia introvert aja. Aduh. Mungkin. Kayak gak mau ngobrol gitu loh. Bukan tipe kalau orang gitu kayak deh. Oke, di laga selanjutnya ini juga mengejutkan. MU kalah 1-3 dari timnya Ryan Reynolds. Gila ya? Iya. Tapi ini 1-3. akademinya pemain akademi. Ya, pramusim. Ya, cuman Terus tetap aja kalah ya. ada juga tim terbaik dunia Real Madrid yang menang 3-2 Comeback dari AC Milan setelah tertinggal 2-0 di babak pertama. Valverde ya. Gimana Jik ngeliat Real Madrid tanpa Benzema? Iya masih kelihatan sih. Pasca, kan tetap harus ada nomor 9 ya kan? Iya turbulensi. Jadi akhirnya Brahim Diaz didorong ke depan, Rodrigo didorong ke depan. Udah gak ada. Ini sanggup kan nih buat ikut Liga Spanyol, maksudnya satu musim ngelaunin Barcelona. Iya untuk menurut gua kan saga Mbappe belum berakhir ya. Oh lu masih ngarep Mbappe datang ya? Iya karena mau bagaimanapun Perez menyiapkan uang. Kalau pakai Mbappe sanggup lah. Tanpa Mbappe? Agak susah. Karena nggak ada, karena opsinya menurut gua selain siapa? Filipe striker yang baru didatangin kemarin. Jose Lu. Paling ditaruh di posisi itu Rodrigo. Kayak biasanya Benzema, Madrid main waktu zaman Benzema. City juga mulai ada ini ya, mendapat pujian karena mulai bisa berani pegang bola. Ya. Katanya nggak panikan, kalau kalah pun nggak panikan, harus buru-buru ngelempar bola. Ada hal positif. Betul sekali. Oleh Pochettino ya. Gue dari tadi nahan banget pengen nyanyi. Benzema. Aduh, Benzema di udara. Oke, jadi itu dia. Mulut gue udah pengen keluar itu. Jack Grealish juga sudah mulai disiksa. Oh iya. Kemarin dia lagi latihan berat tuh, lagi ngos-ngosan banget kelihatan. Ngomongin Grealish ya. Jadi ada salah satu pelatih fisik City di Inggris. di Madrid, Pintus. Oh iya, apa dia bilang? Terus dia bilang siapa nih? Pintus. Oh, gue kira Tintus. Bukan Pintus. di itu tuh dibilang sama Militao. Apa? Kamu tahu orang paling jahat di dunia? Siapa? Ini orangnya. Pintus. Ya karena mereka disiksa lagi. Dan Grealish? Iya, dan Grealish juga disiksa lagi pasti. Maksudnya iya. itu kan jadi standar. Kayak ceritanya Pahabol. Kalau pramusim tuh dihajar. Kalau pramusim dihajar. Iya. Karena mereka cheating days kan. Iya, habis mabok-mabokan Habis di mana, mabok-mabokan. party Sekarang di mana. dari nol lagi lu. Sekarang mulai dari Lu nol lihat lagi. Neymar aja deh. Neymar sama PSG gendut banget sekarang. Iya betul. Soalnya abis liburan. Iya. Udah ngasih jersey ke ini ya, anaknya Kim Kardashian kemarin. Iya. Kerennya tuh mereka cepet gitu muncul depan. Iya. Perut fisik. apa. Balik lagi cepet ya? Iya, balik Aneh lagi emang. cepet. Aneh emang maksudnya kayak gue mau 2 bulan kayak mau happy mau apa kayak segala begadang apa apa dikasih segala macam. sebulan aja. Iya. Balik udah. 2 minggu, 3 minggu, sebulan Balik. beres lagi udah. Ya karena mungkin mereka secara nggak tahu ya teknologi dan pelatih fisiknya jauh Pekan lebih. ke-4, pekan ke-5 udah bener lagi tuh. Iya, bener udah lagi level mainnya. liga lagi, Ya, level kalau Eropa. Pekan pertama masih boleh Masih lah, iya, masih ancur-ancuran ancur-ancuran lah. Fisik masih Ntar ganti. week 4, week 5 udah tuh Grealish tuh main beneran lagi tuh. Badannya udah Kotak-kotak beneran lagi tuh. Padahal kemarin baru banyak video dia yang lagi mabuk. iyalah. Yang turun dari pesawat di. Treble coy. Iya, bebas. Gue juga kalau treble juga mau mabok tiap hari. Treble bebas bener. Oke, jadi itu dia untuk pramusim Liga Eropa masih banyak sebetulnya, tapi kita bahas di situ aja karena para klub-klub terbaik ini lagi bermain. Ya. Nah, Coach, Mas Fahmi, seperti biasa. Oh, SSC. Sobat Sporty Cerita. Udah konsisten namanya SSN ya. Ya, SSC. Iya. Siapa nih? Dede Mariadi 23. Dia bilang di awal tahun 2023 gua ada nadanya harus panggilan begitu, Cik ya? interview. Gua kan kayak tadi Radit. Oh, ini Ceritanya voice apa sih namanya? Voice over. Voice over. Bercerita, di awal tahun 2023 gue ada panggilan interview kerja. Setelah disepakati waktunya, ternyata H-1 gue ada jadwal pertandingan main bola. Gue confirm minta reschedule jadwal interview, ternyata nggak bisa. Pada akhirnya gue pilih main bola. Keputusan yang di luar nalar. Bagus. Untung sadar. Bagus. Keren. Hal paling gak bagus, bisa-bisanya minta reschedule interview. Perusahaan punya bapak lo. Minta bisa-bisa demi main bola dia. Kebanyakan chatnya ya, Pak, Assalamualaikum Om, bisa gak reschedule saya besok mau main bola. Anjing. Lu bangsat, mana ada lo panggil HRD Om anjing. Oh, itu kalau ke manajer main bola ya. Terus kata HRD-nya, kamu yang butuh perusahaan saya, kamu yang ngurus schedule demi main bola. Lu yang lamar ya kan? Lu yang lamar kenapa jadi gue yang harus ngurus schedule demi main bola lagi. Terus lu ngomong apa alasannya main bola? Siapa aja? Dede.
Sudah saatnya Keputusan yang di luar istri lo nalar. tahu sekarang lo nggak punya duit gara-gara lo mau main bola. Main pro bukan. Iya. Tapi kayaknya dari sepatunya orang kaya sih emang. Kalau orang kayak enggak apa-apa. Bagus ya. Kerjanya cuma hobi Lu lo. hire tuh HRD yang Iya. tadi yang Kalau nolak-nolak bisa kita lu. temenan kalau orang kaya. Iya. Kalau bisa temenan nongkrong bareng. Dari sepatunya terus dia pakai apa kayak untuk pelindung lutut tuh. Ya emang nggak harus orang kaya statement nggak harus gitu dong Jik ngeliatnya Jik Dia nggak setelan-setelannya, nggak setuju gua. sepatunya. Nggak setuju gua. Kalimat yang gue kesel, gue confirm minta reschedule jadwal interview. Ternyata nggak bisa. Ya iyalah nggak bisa. Gue pakai ternyata. Ya tentu nggak bisa. Udah ada jadwal. Lu harus interview. Betul. Lu mau reschedule ya nggak bisa lah, nggak bisa. Perusahaan tuh lu yang kudu ngikut perusahaan. Kan HRD udah nyempetin ya kan masuk nih lamaran gitu kan set. Nah tek. Oh cocok Kualifikasi nih kayaknya. masuk. Apa verifikasi dokumen? Wah cocok nih kayak sesuai dengan yang kosong nih. Iya. Masuk deh. Schedulein ya. Capek-capek tuh staff HRD nge-schedulein lu, ngechat lu. Lu minta reschedule buat main bola. Di mana Terus ini- pantat kamu? Ini main bolanya menang apa enggak nih? Gue harus tahu juga nih. Kagak nih bolanya apa kalau cuma fun football ngapain? Ya mending gawe ya. Iya. benar. Anjir. Tapi dari fotonya itu fun football karena kalau misalnya ini, Ini ya? dia foto di turnamen, kalau dia enggak kayak kalau foto turnamen pasti fotonya enggak ada watermark kayak gitu-gitu tuh terus enggak ada yang di pinggir-pinggir Iya. nungguin. Mungkin ini foto bukan yang kejadian ini Ji. Ya enggak, kalau bisa jadi. kejadian pasti dia ngirim foto terbaik lah. Tapi saran gue sih kalau lu misalnya lagi masih hobi main bola atau gimana-gimana, main bola dulu aja habis-habisin. Iya, kalau enggak sadarlah kalau skill lo biasa-biasa aja. Enggak daripada ngelamar kerja ntar soalnya kalaupun di kerjaan teman-teman lu main bola, lu hati lu tuh ada di lapangan, bukan di perusahaan itu. Kejar passion Anda, wahai Iya. Dede Mariadi. Betul. Kejar passion Anda. Sampai Anda sadar bahwa Anda gak punya uang. Iya, ada miskin. baru Anda cari uang. Kalau lu masih ngerasa sanggup-sanggup dengan fun football, masih bisa hidup sehari-hari ya main bola dulu aja. Selagi masih bisa minta beasiswa dari orang tua, mintalah. Terus betanya nanti dia doa ya abis ini ya, aduh nggak dapat kerja terus doa ya Allah permudah urusan ini. Kamu sudah dipermudah. Kamu mempersulit diri kamu sendiri. Ini dia tahu nggak ya emaknya misal, maksudnya bapak ibunya atau keluarganya atau pacarnya tahu nggak ya alasannya ini? Nggak tahu deh. Mungkin nggak tahu ya. Kalau tahu pasti disuruh wawancara pasti. Kayak misal nggak kan cerita nih kayak yang aku reschedule nih. Kenapa yang gitu misal ceweknya kenapa ya? Aku main bola diputusin yakin gue. Diputusin beneran. Yakin diputusin gua. Atau cari kerjanya di yang ada hubungan dengan bola sih. Iya. Biar bisa main bola Contohnya Di klub. klub Betul. atau di kita kayak kita. Iya kayak kita ngomonginnya sepak bola. Betul. Iya, main Cuman bola. mau nggak jauh ke kantor kita. Gitu. Pokoknya kalau masih pengen main bola, belum serius-serius banget kerja, main bola dulu deh. Karena ntar gawenya nggak fokus. Iya benar. Kecuali emang udah butuh duit banget dan siap tempur di kerjaan dan siap ketika teman-teman lu main bola gitu lu gawe Iya, gitu. Itu kan sakit hati apalagi sih. yang office hour ya. Iya sakit hati kan lihat teman-teman main bola di grup gitu. Tambah lagi Nah kantor itu baru jauh. deh kalau udah siap bangun, gitu baru kerja. bangun pagi gitu kan sore udah capek Iya. dan jangan ya olahraga ini lagi ya. Bisa capek gitu maksudnya. Iya, Kita kalau ingatkan udah Jangan lagi. disarankan untuk olahraga malam-malam. Jangan. Kalau lagi capek, kalau lagi fit ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau lagi capek istirahat aja. Istirahat Untuk yang aja, pekerja-pekerja ya. Iya. Betul. Jangan dipaksain. Kalau pengen lihat ulasannya ada di Sportcast bersama Dokter Tirta itu Ya. dijelasin betapa pentingnya olahraga ketika lu lagi fit. Kalau lu lagi nggak fit, abis beraktivitas kerja dan sebagainya itu bahaya sih. Iya, dan betapa bahayanya olahraga malam. Tuh di Betul. situ juga dijelasin Mau di- rinci. Mau di indoor, mau di outdoor, Sama aja, jangan, sama aja, jangan itu boy, bahaya. jangan boy. Nyawa bukan buat main. Dan fun football ketika lu ngerasa udah capek udah. Duduk, minum yang bener udah. Istirahat aja udah. Iya. Nah. Ngobrol-ngobrol aja. Betul. Yang Kan dipaksain intinya karena kita bukan silaturahmi. pro. Hah? Karena intinya silaturahmi kalau fun Iya football. betul. Karena kita bukan pemain pro. Betul. Nah, Oke. Dede, dengarkanlah dua orang tua ini ya. Karena mereka lebih berpengalaman dan pernah ngerasain apa yang kamu rasain. Gitu ya Dek, walaupun lu kapten tuh di tim ini. Cuman tolong deh please. Kasih ini orang Sunda nih, biasanya namanya Dede tuh orang Sunda. Biasanya begitu, Ban. Benar juga. Ya oke. Biasanya. Mungkin Ya. itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih Yes. banyak untuk Sobat Sport yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Itu aja. Saya Musa Klisamer pamit. Saya Irfan Prabita pamit. Fabian dan saya pamit. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.